يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang rahasia keberkahan di malam hari. Ya, judulnya berkah. Ya, judulnya berkah. Coba perhatikan ayatnya itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Kalau kita lihat, Allah mengatakan startnya, awalnya perjalanan Isra, perjalanan di malam hari Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah yang memperjalankan, minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Pertanyaan saya, kenapa untuk Masjidil Aqsa ada tambahannya? Ya, untuk Masjidil Aqsa ada tambahannya. Dari Masjidil Haram jelas bil barakah mubarak. Masjidil Haram itu di Mekah yang penuh berkah. Masjidil Aqsa jelas masjid itu penuh berkah. Tapi ditambah alladzi barakna haula, yang sekeliling masjid itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tempat yang berkah ke tempat yang berkah, tempat yang berkah ini sekelilingnya juga diberkati. Ada penekanan di situ. Maka dalam tafsir disebutkan diberkati dengan apa? Salah satu tafsirnya adalah dengan banyaknya Nabi dan Rasul yang dimakamkan di sekeliling Masjidil Aqsa. Salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam yang wasiat, nanti kalau saya meninggal makamkan di sekitar Masjidil Aqsa, walaupun jaraknya dari Masjid Ramyah, ya, sejauh lemparan batu. Dulu nggak ada meteran, jadi kalau mau tahu jarak ambil batu lempar. Nah, sejauh lemparan batu, dah segitu, jangan jauh-jauh. Nah, di sini ya rahimakumullah, Allah menunjukkan pentingnya barokah. Ya, menunjukkan pentingnya barokah. Sampai Allah sebut secara khusus tempat yang dituju oleh Nabi Muhammad SAW itu keistimewaannya penuh dengan barokah. Dan kalau kita lihat Isra dan Mi'raj, memang itu perjalanan berkah. Saya sedikit mau buat antum pusing, boleh? Ya, pusing. Jadi kita ini kalau tidur, ini ringkasnya saja, semalam saya sampaikan di samping agak panjang, yang di sini ringkasnya saja. Kalau kita tidur, mimpi, dalam waktu 1 menit kita mimpi pergi haji. Bangun tidur, kita cerita sama yang di samping kita, saya tadi berangkat haji. Dan kita ceritakan bagaimana sebelum kita berangkat haji, orang tunggu di rumah kita, ya. Kemudian keluarga kumpul, terus ada manasik hajinya, perjalanan hajinya, 40 hari di tanah suci, ya. Bagaimana di Mekahnya, di Madinahnya, kita ceritakan semua, ceritanya 5 jam belum selesai. Padahal mimpinya cuma 1 menit. Kalau itu wajar. Kenapa? Yang tidur mengalaminya di alam mimpi. Waktunya 1 menit, waktu alam mimpi. Sementara yang sadar, ya, tidak masuk ke alam mimpi. Sehingga dia mengatakan, wah, itu di alam mimpi, panjang waktunya di sana. Di sini cuma 1 menit. Betul begitu. Ya, tapi kalau Isra dan Mi'raj aneh. Karena bukan mimpi, di alam nyata.
bagaimana Rasul Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sholat berjamaah, ketemu kafilah, duduk bersama kafilahnya, ya sempat ngobrol bahkan ya, sempat ngobrol, kemudian ke Bukit Tursina, ke Bethlehem, kemudian ke 7 lapis langit. Di setiap langit ngobrol dengan nabi yang ada di langit tersebut, bukan cuma marhaban ya, bi'ibnu sholih wa akhsholih, bukan cuma semacam itu, bukan cuma marhaban. Tapi di setiap langit itu ngobrol, hanya saja yang boleh disampaikan, ya disampaikan, yang enggak disampaikan, yang enggak disampaikan, yang konsumsi publik di-share, yang pribadi ya disimpan. Nah itu obrolan demi obrolan sampai ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke muka bumi. Rasul Muhammad SAW menyatakan, aku kembali dan tempat dudukku masih hangat. Allah SWT. Ya, tempat dudukku masih hangat. Berarti waktunya sangat singkat. Waktunya sangat singkat dan yang dialami semua di alamnya nyata. Artinya beliau melakukan perjalanan yang tidak singkat. Beliau melakukan perjalanan dengan waktu yang gak singkat. Sholat berjamaah di Masjidil Aqsa yang gak singkat. Ngobrol-ngobrol dengan para anbiya wal mursalin di Masjidil Aqsa yang gak singkat. Tapi kok waktunya singkat. Dan semua itu terjadi di alam nyata, bukan di alam mimpi. 2 waktu berjalan di satu alam tanpa terpisahkan. Itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ya silahkan pusing. Ya makanya nggak usah heran sama orang-orang yang bahas teori relativitas Einstein, yang nanti 4 dimensi, yang planet Mars. Mereka tuh ketinggalan zaman. Mereka orang-orang yang hidup terlambat. Rasul kita Muhammad SAW sudah hidup melampaui semua zaman. Isra Mi'raj itu perjalanan kemana? Ke Jannah, ke alam akhirat, betul ya? Ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara untuk Jannah itu harus melampaui yang namanya akhirat. Dunianya selesai ke akhirat, itu baru bisa ke Jannah. Dimensi waktunya sudah dilewati semua oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan ini kalau dijelaskan, yang menjelaskan pusing dan yang dijelaskan pusing, karena itu lebih tidak usah dijelaskan. Nah, kenapa saya ngomong begini? Saya cuma ngomong, itu waktunya singkat, tapi peristiwanya banyaknya luar biasa. Apa yang mau disampaikan Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ya, maha agung, maha hebat, maha besar, maha luar biasa Allah yang maha mampu memperjalankan hambanya pada sebagian kecil dari waktu malam. Sebagian kecil dari waktu malam. Waktunya cuma segitu, tapi aku lakukan ini loh kepada Nabi Muhammad SAW. Aku buat ini loh untuk Nabi Muhammad SAW. Kalian lihat, kalian cerna, kalian pahami betapa hebatnya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mampu melakukan semua itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata kuncinya adalah al-barakah, berkah. Nah kalau kita hidup ini pengen berkah, ya diantaranya satu, pandai-pandai memanfaatkan waktu malam. Karena waktu malam ini adalah waktu yang berkah. Ya, setiap waktu memang baik, tapi ada waktu-waktu yang berkah. Waktu malam ini khusus berkah. Maka dikatakan lakukan perjalanan di malam hari. Karena di malam hari itu bumi dilipat untuk umatku. Maka ulama mengatakan kalau mau jalan ke akhirat itu jalanlah di malam hari. Nanti waktumu akan dilipat. Artinya kalau pengen cepat jadi wali, pengen cepat jadi orang pangkat tinggi di sisi Allah Ta'ala, maka malam hari manfaatkan. Seorang telah tidur, bangunlah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dagangannya Allah itu mahal. Ya, dagangannya Allah mahal. Dagangannya Allah adalah surga. Man khafa adlat, siapa yang takut pada Allah Ta'ala adlat, maka dia akan berjalan di malam hari. Artinya dia akan banyak ibadah di malam hari. Karena itulah orang-orang soleh terdahulu pandai-pandai memanfaatkan waktu malam. Karena ada berkah di situ. Kalau dapat berkahnya satu, maka di berkah yang satu itu dia akan dapat sesuatu yang nggak bisa diukur sepanjang masa. Contoh, wah ini repot ini, buka-bukaan rahasia ini ya. Contohnya, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu tadinya buronan, betul ya?
diburu oleh Firaun karena tersangka pembunuhan. Ya, tersangka pembunuhan, padahal beliau tidak membunuh, hanya saja ketika melerai, tangannya beliau pas kena pipinya seseorang, pas tangannya nempel di pipi, pas malaikat Israel bekerja. Jadi orang itu pas dicabut nyawanya, pas tangannya Nabi Musa nempel di pipi orang tersebut. Sehingga secara kasat mata, beliau itu tertuduh sebagai seorang pembunuh, padahal nggak membunuh. Artinya kalau saat itu ada teknologi visum, di visum, maka akan terbukti bahwasanya korban tidak meninggal karena pukulan. Tetapi memang karena ajalnya sudah tiba, persis malaikat Israel mencabut nyawanya. Hanya saja Nabi Musa pada tempat dan kejadian yang tidak tepat. Sehingga ditersangkakan, akhirnya demi menyelamatkan diri, ya demi menyelamatkan diri, memang nggak bersalah, maka beliau pun melarikan diri, meninggalkan, menyelamatkan dirinya, melarikan diri. Subhanallah, ketemu dua wanita yang mendapatkan kesulitan ngambil air. Nabi Musa langsung membantu. Singkat cerita, karena baik pada wanita tersebut, maka sang anak pun mengatakan, ayah kalau cari menantu itu kelihatannya bagus. Ya, kelihatannya bagus, ambil sebagaimana menantu. Maka Nabi Musa pun dilamar oleh Nabi Syuaib, dijadikan menantunya, dikasih putrinya yang solihahnya luar biasa. Tamsi al-Stihdiyah, jalannya penuh malu, solihahnya luar biasa. Setelah itu dikasih ilmunya Nabi Syuaib alaihissalam 8 atau 10 tahun. Singkat cerita, kemudian Nabi Musa kembali ke Mesir. Nah, ini ada satu rahasia yang saya kalau merenung itu, ya Allah, gimana ya? Coba begini. Satu, pergi sebagai buronan, betul ya? Sama Allah dihadiahin istri dan mertua. Dihadiahin istri dan mertua. Setelah punya istri dan mertua, 8 tahun berguru atau 10 tahun berguru, pede pulang ke negaranya walaupun status buronan. Pertanyaan saya, apakah saat itu sudah ada perintah buat Nabi Musa untuk dakwah ke Mesir? Perintahnya dakwah ke Mesir kan belum ada, belum jadi rasul. Ya belum jadi rasul. Tapi Nabi Musa pulang ke Mesir, pede, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Percaya diri punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya dibawa, istrinya diajak. Sampai di tengah jalan lapar. Jadi urusan lapar ini Nabi Musa pengalaman. Nanti sama Nabi Khidir juga kelaparan ya. Saya ngomong begini bukan karena saya kelaparan, bukan. Enggak, saya kalau kelaparan saya ngomong enggak malu malu. Karena Nabi pun kalau lapar enggak malu. Urusannya nyawa itu bro ya. Urusannya nyawa. Begitu kelaparan nih bersama istri di tengah padang Sahara, gelap gulita, enggak ada cahaya. Terus lihat di atas gunung ada cahaya. Oh, itu ada api unggun. Kalau ada api unggun berarti ada tenda. Berarti yang punya tenda siap terima tamu. Begitu adat orang Arab di zaman dahulu. Kalau udah bangkar api unggun berarti ada kambing di situ ya. Ada sapi di situ. Ada sesuatu yang sedang dibakar, cari teman untuk makan. Maka Nabi Musa berkata kepada istrinya, tunggu sini. Istrinya nggak diajak naik, capek-capek. Ini kan beresiko. Betul nggak itu api unggun memang teman, jangan-jangan musuh. Maka sang pria yang perkasa dan gentleman ini suruh istrinya tunggu di sini, naik ke atas. Itu malam hari. Ternyata di atas nggak ada makanan. Ternyata nggak ada makanan. Ternyata itu bukan api unggun. Ternyata langsung dipanggil sama Allah. Ikhla'na alaik. Musa, lepas sandal. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kamu berada di lembah yang suci tua. Ya, sesungguhnya aku Allah dapat wahyu langsung. Diangkat jadi rasul. Ya, diangkat jadi rasul. Kapan itu? Sebagian kecil dari waktu malam merubah seluruh hidup Nabi Musa alaihissalam. Dan itu mendapatkannya apa itu? Karena niatan yang baik, carikan makan untuk istri. Di situ ulama mengatakan ini niatnya carikan makan untuk istri, tapi diangkat sama Allah jadi Rasul yang terkasih, menjadi kalimullah. Makanya jangan remehkan waktu malam.
Kita malam hari asal baik, mungkin kita baca Al-Quran. Siapa tahu malam itu ada wali yang meninggal dunia. Cari penggantian nggak ada, kok kebetulan kamu yang nggak jelas, yang lagi melek, kamu yang nggak jelas lagi baca Al-Quran, setelah nggak jelas ini, wah statusnya masih belum jelas ini, makomnya belum dapat, persyaratan terminim belum dipenuhi, cuma satu syaratnya terpenuhi, malam hari melek, cuma dapat satu dia, yang layak-layak lagi tidur, tapi novel lagi tidur, lalu repot ini, nggak bisa dilantik ini ya, Masya Allah. Di Bali lagi tidur, ya, di Fulan lagi tidur. Yang melek di jam itu hanya di dia. Kebetulan baca Al-Quran dan surat Al-Ikhlas. Ya, dan setelah itu nawa mau tidur gitu. Al-Ikhlas 3 kali, katanya kalau mau tidur baca Al-Ikhlas 3 kali. Tapi dia lagi melek. Allah Ta'ala bilang, ya udah nanti jadi waliku. Masya Allah, begitu selesai baca Al-Ikhlas tiba-tiba berubah. Ilmunya sudah gini semua. Tapi kamu jangan ngaku-ngaku ya, tadi malam saya jangan jadi wali. Nggak ada wali ngaku begitu, nggak ada. Ya saya diangkat jadi wali, itu nggak. Yang ada wali dikasih tahu sama wali yang lain, kamu dilantik jadi wali, yang ngasih tahu wali. Tapi la ya'riful wali illal wali. Nah itu waktu malam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, siang atau malam? Malam. Diberi apa? Fi lailatul qadar, di malam al-qadar. Al-Quran, kalamullah, diturunkannya di malam hari. Sebagian kecil, bukan seluruh malam. Bukan, sebagian kecil. Makanya kalau kita ini mau dapat pangkat yang tinggi, cari berkahnya malam hari. Dan itu diajarkan sama para ulama, di antara cara mendapatkan berkahnya malam hari, menghidupkan waktu maghrib sampai isya. Siapa yang menghidupkan waktu maghrib sampai isya dengan zikir, dengan doa, dengan kebaikan, maka dia dianggap ibadah sepanjang malam. Bahkan sebagian ulama itu menguatkan yang menghidupkan waktu maghrib sampai isya itu tidak kalah hebatnya dengan yang tahajud di malam hari. Ya memang betul ya, maghrib sampai isya itu waktu paling enak buat tidur. Biasanya ngantuk itu kalau maghrib sampai isya lebih kenceng datangnya ya. Maka orang-orang yang pulang kantor ya saatnya ngantuk, lelah ya, kalau pengangguran nggak terasa sih. Ini yang ngantor-ngantor ya, yang ngantor-ngantor, yang kerja keras, maghrib sampai isya itu kan capeknya. Kalau dia mau baca Ratibul Haddad, Ratibul Attos, ya mau zikir, mau baca Al-Quran, 1 lembar, 2 lembar, syukur-syukur 1 juz, maka itu berkahnya sama dengan ibadah sampai subuh. Sama dengan ibadah sampai subuh. Kemudian istighfar, setiap saat kita disuruh istighfar. Tapi orang-orang yang masuk surganya gampang tuh disifatkan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Nanti kalau kita Ramadan tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Santap sahurlah, karena di santap sahur itu ada berkah. Enggak ada santap makan malam lah, enggak. Makan malam lah di waktu malam itu jam 10, jam 12 bukan. Sahur. Di waktu sahur itu kalau santap malam, santap makan sebelum waktu puasa, waktu sahur itu ada berkah. Lagi-lagi kembalinya berkah. Nah, berkah ini yang sekarang jarang dicari sama orang. Orang sekarang carinya al-fulusu wal duitu. La barokah. Carinya fulus, carinya duit. Enggak penting caranya, yang penting hasilnya, Masya Allah. Yang penting impact-nya, yang penting hasilnya. Cara nggak penting. Cara nggak penting. Orang dulu hasil nggak penting, yang penting caranya. Betul ya? Orang dulu kan pikir caranya, ini caranya berkah nggak nanti ini? Berkah nggak? Kalau nggak berkah ditinggalkan, walaupun hasilnya itu miliaran. Seorang Habib di Hadramut sana punya usaha besar. Yang punya usaha besar. Tapi Habib ini kalau maghrib sampai isya nggak pernah meninggalkan masjid. Di masjid baca Al-Quran. Urusan apapun maghrib sampai isya di masjid baca Al-Quran. Businessman. Ya kaya raya Habib. Nah suatu hari beliau itu investasi besar-besaran, mendatangkan produk dari luar negeri. Ternyata produknya nggak kunjung datang. Dan ada isu dirampok di tengah perjalanan. Maka begitu tiba azan, mau azan maghrib, Habibnya ya ganti berangkat ke masjid. Sholat maghrib berjamaah, kemudian baca Al-Quran seperti biasanya. Nah dalam kondisi seperti itu ternyata ekspedisi yang bawa barang-barang impornya itu udah datang. Kan dulu pakai onta.
Anaknya pun senang, maka anak laki-lakinya ini berangkat ke masjid nyamperin ayahnya, masuk ke masjid. Kemudian bisikkan ke ayahnya, ayah ada perlu. Ayahnya menghentikan bacaan Al-Qur'annya, terus nanya, ada apa nak? Alhamdulillah, harta kita nggak jadi hilang, ayah. Itu harta kita ternyata cuma terlambat saja itu ekspedisinya. Itu tadi barusan pas maghrib datang. Ayahnya ngomong, kamu hentikan aku baca Al-Quran cuma mau ngasih kabar ini. Gak bisa nunggu sampai nanti badal isya. Pulang kamu ke rumah dan besok jangan tinggal di rumahku lagi. Kamu pergi keluar kota, pergi ke pondok yang ada di sana, tinggal 1 tahun di sana. Dan semua harta yang datang tadi sedekahkan lillahi ta'ala. Karena itu gak berkah buat bapakmu. Terbukti saat ini bapakmu ngajinya berhenti hanya untuk duit itu. Masya Allah. Nah kalau kita kan anak soleh. Kalau kita, Masya Allah anak soleh. Jadi orang dulu tuh jaga berkah tuh begitu. Sangat ya berkah gitu, lebih mahal dari harta dan segala yang ada di jagat raya al-barokah. Nah, sekarang kita fokusnya bukan barokah, angka, jumlah, angka, jumlah, sehingga berkahnya dicabut sama Allah SWT. Alhamdulillah kita ini barokah ini kalau jatuh ke harta indah, barokah jatuh ke istri indah, barokah jatuh ke suami indah, barokah jatuh ke anak indah, barokah jatuh ke rumah indah. Kadang ada orang rumahnya gedenya luar biasa, Masya Allah, istana rumahnya, tapi berkah enggak? Kalau rumah itu istana cuma hanya dilihat orang dari jalan, orang lihat tuh rumahnya besar, tapi pengajiannya setahun sekali. Sementara ada rumah kecil, tiap hari dibuat pengajian, mana yang lebih berkah? Yang kecil ini. Rumahnya besar, tapi nggak ada tamu yang bermalam di sana. Rumahnya kecil, siap terima tamu. Yang itu punya rumah, bahkan tidur di luar kamar. Ini namanya barokah. Ada orang yang mobilnya bagus-bagus, tapi yang naik dia sendiri. Ada orang yang mobilnya biasa-biasa, yang naik tetangganya pergi pengajian kemana-mana. Mana yang bohong? Nah, ini barokah. Ini namanya barokah. Anak. Ya berkahnya anak, ternyata anaknya mau membantu majelis, anaknya mau gelarkan karpet, anaknya mau gulungkan karpet, anaknya mau mengantarkan ke pasar, anaknya mau menjemput orang tuanya, mengantarkan orang tuanya. Ini anak gerakannya semua barokah. Nah berkah ini akan kita dapatkan kalau kita cari. Kalau nggak cari ya nggak dapat. Karena itu orang dulu selalu, kalau dulu ya mau pergi kerja nggak bilang mau cari duit, mau kemana? Cari barokah. Cari nafkah, cari barokah. Bahkan makanan-makanan yang ada di majelis dulu disebut berkatan. Nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu kan apa? Berkah, mana berkah majelis, mana berkatannya majelis. Sekarang snacknya mana? Snacknya mana? Snack. Dus-dusannya mana? Dus-dusannya mana? Kotakannya mana? Kata berkahnya pun hilang. Orang dulu enggak nyebutnya mana berkahnya, mana berkah. Nih makan nih berkah nih. Ini dari majelis nih berkah. Ini sekarang ada orang dikasih, misalnya ya, saya habis minum kopi. Ya, terus saya bilang ke teman saya, insya Allah barokah gitu ya. Mungkin nih kalau akidahnya nggak beres, ya bukan berkah nih Beb, namanya Beb, ini namanya yang menjijikkan Beb. Masa bekas mulutnya aku mau dikasihkan saya? Bekas mulutnya Kiai mau dikasihkan saya? Dikasih sama orang tuanya, nah ini berkah, bekas mulut orang tuanya. Ih, ayah jijik, masa bekasnya ayah kasihkan aku? Orang dulu enggak, dipaksa, ini berkah. Anaknya dilatih, ini berkah dari bibirnya bapakmu, ini berkah dari bibirnya ibumu, barokah ini. Orang dulu begitu mengajarkannya, bukan ini menjijikkan. Ya kita ini muslim gitu, kita ini muslim. Terserah yang lain, ya terserah ya yang lain. Konsep kita dalam jalan di dunia ini punya konsep tersendiri dan konsep yang terbenar dari Nabi Muhammad SAW, meskipun yang kita akan selalu menjaga yang namanya kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita penjelasan
bahwa dalam Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan di sebagian kecil di waktu malam hari. Waktunya singkat, namun peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali. Itulah waktu yang barokah. Nah, kalau ingin hidup kita berkah, maka di antaranya adalah pandai-pandailah memanfaatkan waktu malam hari dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, karena waktu malam ini adalah berkah. Ulama mengatakan, kalau mau derajatnya naik, pangkat yang tinggi, maka manfaatkanlah malam hari, perbanyaklah ibadah di malam hari. Kalau kita mendapat keberkahan itu, maka akan berubah hidup kita. Ulama mengajarkan bahwa di antara cara mendapatkan berkahnya malam hari, yaitu dengan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Siapa yang menghidupkannya dengan kebaikan, ibadah, zikir, sholawat, dan lain sebagainya, maka ia dianggap beribadah sepanjang malam. Serta juga menghidupkan waktu sahur atau sepertiga malam terakhir dengan ibadah. Karena sepertiga malam terakhir ada barokah di sana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.